Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Baik, para mahasiswa yang saya banggakan, pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pembaharuan pemikiran di dunia Islam dan bagaimana pengaruhnya di Indonesia. Silahkan untuk disimak penjelasan dari masing-masing slide ini. Mohon untuk betul-betul dicermati ya setiap kalimat yang saya terangkan ya. Mohon untuk betul-betul disimak dengan baik dan seksama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Baik, para mahasiswa yang saya banggakan, pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pembaharuan pemikiran di dunia Islam dan bagaimana pengaruhnya di Indonesia. Silahkan untuk disimak penjelasan dari masing-masing slide ini. Mohon untuk betul-betul dicermati ya setiap kalimat yang saya terangkan ya. Mohon untuk betul-betul disimak dengan baik dan seksama. Demikian, terima kasih. Baik, terkait dengan pembaharuan itu ada beberapa istilah yang muncul. Yang pertama ada istilah tajdid, kemudian ada istilah reformasi, dan juga ada istilah modernisasi. Tajdid itu artinya menghidupkan kembali, ya, mengembalikan segala sesuatunya ya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tajdid itu adalah mendorong umat Islam supaya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam rangka mengembangkan ijtihad, gitu ya. Nah itu tajdid. Jadi segala sesuatunya harus dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itulah yang hakikat dari tajdid. Nah, kemudian ada istilah reformasi. Nah, reformasi ini muncul sebagai akibat dari penyimpangan agama. Jadi adanya sekularisasi. Ya, apa itu sekularisasi? Sekularisasi itu adalah upaya untuk proses penyisihan agama, memisahkan agama dengan kehidupan manusia. Nah, itu sekularisasi, sehingga muncullah adanya reformasi. Perlu ada upaya reformasi. Adapun modernisasi ya, supaya yaitu suatu aktivitas yang memang upaya untuk membawa kepada kemajuan, membawa kepada perubahan ya, pada perubahan dari yang tradisional ke rasional, dari yang statis ke dinamis ya. Nah, itu yang dikatakan dengan modernisasi ya. Nah, itu di awal ya kita istilah dulu ya supaya lebih paham bahwa pembaharuan itu ada yang dikatakan dengan tajdid, reformasi, dan modernisasi ya. Nah, kita simak slide berikutnya. Berikutnya apa sih yang menyebabkan munculnya gerakan pembaharuan dalam Islam ya. Jadi hal aspek penting ya kenapa istilahnya pembaharuan itu muncul dalam Islam ya, karena kan memang ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faham tauhid ya yang dianut kaum muslim. Maksudnya bagaimana? Jadi ini ada lanjutannya ya. Jadi paham tauhid yang dianut kaum muslimin itu sudah bercampur dengan berbagai macam bentuk kekufuran gitu ya. Jadi sehingga penting ya menyadarkan kembali kepada umat Islam, ayo semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada segala sesuatunya itu sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu betul-betul bertauhid yang memang tidak ada unsur memuja orang-orang yang dianggap suci ya. Itu yang pertama, paham tauhid yang memang sudah tercampur ya maksudnya. Kemudian yang kedua itu adalah sifat jumud umat Islam ya. Jumud itu apa? Jumud itu artinya berhenti berpikir, berhenti berusaha ya. Jadi berhenti mengembangkan ilmu itu jumud ya. Jadi umat Islam itu ketika itu ya tidak mau berpikir, tidak mau beristihad ya. Ketika tidak mau berpikir, tidak mau beristihad, maka akan sulit memperoleh kemajuan ya, sehingga perlu adanya upaya untuk tajdid, pembaharuan ya, untuk memberantas kejumudan ini. Kemudian berikutnya faktor yang ketiga yang melatar belakangi kenapa munculnya pembaharuan, yaitu adanya upaya dari umat Islam yang memang terpecah belah.
Jadi umat Islam ini sudah terpecah belah ya. Ada beberapa firqah, ada beberapa kelompok ya. Sehingga dengan terpecah belahnya umat Islam ini ya, terpecah belahnya persaudaraan dan persatuan umat Islam ini, sehingga sangat sulit untuk memperoleh kemajuan ya. Sehingga perlu adanya pembaharuan. Kemudian yang keempat itu adalah akibat dari adanya interaksi. Ya, interaksi adanya orang-orang Islam dengan dunia barat sehingga menyadarkan, loh kok dunia Eropa, dunia Barat ini sudah mulai maju ya. Nah, kemajuan itu kan sudah ditandai dengan kekuatan militer yang dimiliki ya oleh dunia Barat, kemudian ilmu pengetahuan yang sudah maju juga, itu yang menyebabkan kenapa perlu adanya pembaharuan dalam Islam ya. Beda pembaharuan dalam Islam dengan Renaissance ya, itu sangat jauh berbeda. Kalau Renaissance Barat itu maju karena meninggalkan agama, tetapi pembaharuan dalam Islam itu sebaliknya, yaitu upaya untuk mengembalikan segala sesuatunya kepada agama Islam ya, untuk memperkuat ajaran Islam itu sendiri. Nah, itu mungkin yang apa istilahnya, hal-hal yang memang mengapa perlu adanya gerakan-gerakan pembaharuan. Ini adalah tujuan pembaharuan dalam Islam. Apa sebetulnya ya tujuan utama adanya pembaharuan dalam Islam ya? Tadi setelah kita menyimak latar belakang kenapa munculnya pembaharuan ya, salah satunya adalah upaya untuk mengembalikan segala sesuatunya kepada ajaran Islam, ya kan? Nah, maka tujuan dari pembaharuan itu adalah mengembalikan segala bentuk keagamaan ya kepada masa awal Islam seperti apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ya. Karena latar belakangi munculnya pembaharuan itu adalah dari sisi tauhid itu sudah tercampur ya kan dengan ajaran-ajaran praktik-praktik yang mengarah kepada kekufuran. Maka tujuan dari pembaharuan ini adalah mengembalikan segala sesuatunya kepada apa yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ya kan, karena memang ya tadi yang banyak terjadi penyimpangan. Nah, kemudian yang kedua adalah menjawab tantangan zaman. Kita tahu Islam itu sebagai agama yang universal. Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, ya termasuk bagaimana dia berhubungan dengan sesama manusia, dan bagaimana dia berhubungan dengan alam semesta, bagaimana dia berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua diatur dalam Islam. Nah, upaya pembaharuan ini sebagai upaya untuk mengimplementasikan ya ajaran Islam yang memang sudah sesuai dengan tuntunan zaman itu. Nah, dalam rangka mencapai tujuan itu, maka ijtihad ini dikatakan sebagai kunci ya, kunci utama di dalam adanya pembaharuan dalam Islam. Ijtihad ini sangat penting ya di dalam melakukan proses pembaharuan, karena ijtihad ini sebagai kunci utama ya. Kunci adanya terbukanya pembaharuan Islam itu adalah adanya ijtihad ya, ya kan. Nah, karena kan kita tahu bahwa upaya untuk ajaran Islam itu supaya sesuai dengan solihun fi kulli zamanin wa makanin, ya sesuai dengan waktu dan tempat itu, maka harus ada upaya untuk ijtihad. Ya, ijtihad itu bagaimana pelaksanaan kehidupan umat Islam itu supaya tidak menyimpang dari ajaran Islam. Ya, bagaimana agar ajaran Islam ini dapat teraktualisasikan dalam kehidupan keseharian yang ya, keseharian ya, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, sains, teknologi, itu semuanya akan berkembang ketika ijtihad itu betul-betul digunakan. Ya, sehingga sangat penting ya, ijtihad ini sangat penting ya sebagai kunci utama di dalam pencapaian tujuan ya dari pembaharuan dalam Islam itu sendiri. Ini adalah tokoh-tokoh pembaharuan ya yang muncul ya di dalam dunia Islam. Yang pertama adalah Jamaluddin Al-Afghani ya. Beliau adalah salah seorang tokoh pembaharuan dalam Islam dengan kunci utamanya adalah dia upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan modern di Turki ya. Jadi Jamaluddin Al-Afghani ini adalah senantiasa mengembangkan atau memperjuangkan penolakannya terhadap upaya untuk nasionalisme dalam konsep Barat ya. Nah, sehingga perlu adanya upaya untuk mempersatukan ya umat Islam ya, dari orang-orangan yang nasionalisme itu. Kemudian yang kedua adalah Muhammad Abduh, Mesir 1849 sampai 1905, dan Muhammad Rashid Ridho, Suriah 1865 sampai 1935. Jadi Muhammad Abduh dan Rashid Ridho ini adalah memiliki hubungan yang sangat erat sebagai guru dan murid ya.
Jadi keduanya berjuang untuk melakukan pembaharuan dalam Islam, yaitu yang pertama adalah ide-idenya itu adalah penghapusan paham junumud, ya, kemudian membuka kembali pintu ijtihad, ya, dan juga kekuasaan negara itu harus dibatasi oleh konstitusi, ya, dan memodernisasikan sistem pendidikan Islam di Al-Azhar Kairo, Mesir itu. Kemudian yang ketiga adalah Toha Hussein, seorang sejarawan dan juga filosof yang mendukung gagasan dari Ali Pasha, ya, sangat mendukung terkait dengan modernisme yang sangat gigih beliau itu, ya. Kemudian berikutnya adalah Said Qutb, ya, beliau berasal dari Mesir, ya. Nah, banyak sekali karya-karya yang dimunculkan oleh Said Qutb, ya, yaitu adalah terkait dengan tafsir-tafsir, ya, yang beliau karya tulisnya itu tafsir Quran. Kemudian banyak menulis juga masalah-masalah sosial, politik, dan juga lain sebagainya, ya. Dan dia bergabung dalam Partai Ikhwanul Muslimin di Mesir itu sebagai aktivis Islam, ya. Kemudian berikutnya adalah Yusuf Qaradawi, ya. Dia itu sebagai mujtahid di era modern, ya. Jadi beliau mampu mengeluarkan sebuah buku yang sangat komprehensif berkaitan dengan persoalan zakat, ya. Nah, kemudian juga menolak pembagian ilmu, ya, secara dikotomis, artinya memisahkan antara ilmu dengan Islam, ya. Padahal pemisahan ilmu itu justru menghambat kemajuan umat Islam. Kemudian berikutnya ya Sir Sayyid Ahmad Khan. Beliau adalah asli dari India, ya, menyerukan untuk meraih ilmu pengetahuan modern, ya, dan juga membuka pintu ijtihad. Kemudian berikutnya adalah Ali Jinnah. Beliau berasal dari Pakistan, seorang arsitek dan juga pendiri negara Islam Pakistan, yang mana Ali Jinnah ini adalah sebagai upaya, ya, untuk memperjuangkan strategi politik kenegaraan dan pemerintahan Islam ketika itu. Kemudian berikutnya adalah Muhammad Iqbal, ya, seorang Muslim pertama di India yang sempat mendalami pemikiran Barat dan memiliki latar belakang pendidikan bercorak Islam tradisional juga. Ya, sehingga pemikiran Muhammad Iqbal ini terkait dengan keagamaan menyebutkan bahwa kemunduran umat Islam itu dikarenakan adanya kebekuan Islam dalam berpikir dan ditutupnya pintu ijtihad itu yang menyebabkan Islam mundur. Dari sisi keagama pendidikan, dalam pandangan Iqbal bahwa model pembaharuannya itu adalah berupaya untuk mengambil, ya, yang harus diambil umat Islam dari Barat itu hanya ilmu pengetahuannya saja dan coba untuk diislamkan. Kemudian dari sisi politiknya, ya, pemikiran terkait politiknya bahwa India itu pada hakikatnya terdiri dari dua bangsa, yaitu Islam dan Hindu, ya. Umat Islam itu harus membentuk negara sendiri, ya, sehingga lahirlah negara Pakistan, ya. Beliau juga dipandang sebagai Bapak Pakistan, ya. Nah, itu terkait dengan para tokoh, ya, pembaharu dalam dunia Islam. Ini tentunya, ya, pembaharuan yang dilakukan oleh umat Islam tentu berpengaruh, ya, terhadap perkembangan Islam di Indonesia itu sendiri. Nah, mulai dari abad ke-7, ya, ini orang-orang pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India itu sudah memperkenalkan Islam di Nusantara, ya, sehingga Islam mulai masuk di abad ke-7 di Indonesia. Kemudian di abad ke-10, ya, sudah mulai karena Malaka, ya, Nusantara ketika itu menjadi pelabuhan penting bagi pedagang Muslim di Asia, maka Islam itu datang ke negeri ke Nusantara ini dengan jalan damai, ya. Para mubalik, ya, itu melakukan pernikahan dengan penduduk setempat sehingga Islam itu berkembang secara turun menurun juga, ya. Ada juga yang para pedagang juga memberikan andil, ya, terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian di abad ke-11, ya, ini sudah mulai muncul, ya, ditemukan pemukiman Islam, ya, di kota-kota di Nusantara itu. Kemudian di abad ke-13 kerajaan Islam sudah mulai bermunculan, ya, kerajaan-kerajaan Islam, ya, kerajaan Samudra Pasai, ya, kemudian kerajaan-kerajaan Islam itu sudah mulai muncul di abad ke-13 ini.
Ya, kemudian di abad ke-13 sampai abad ke-17 yang mana mulai berdiri pusat-pusat kekuasaan Islam di Nusantara, dan ini dikenal sebagai masa kemajuan Islam. Nah, pada masa inilah Aceh, ya, Demak, Giri, Ternate, Goa, Talo itu muncul sebagai pusat kekuasaan, pusat perdagangan, dan pusat pengajian umat Islam ketika itu. Ya. Berdiri berbagai macam kesultanan Islam, dan pusat-pusat inilah Islam tersebar ke seluruh Nusantara. Nah, kemudian di abad ke-17 ya Islam sudah mulai menyebar ke seluruh Nusantara, ya, entah itu melalui perdagangan, pernikahan, birokrasi pemerintahan, pendidikan, ya, cabang-cabang seni dan lain sebagainya. Ya. Tapi di abad ke-17 ini belum ada organisasi Islam yang teratur yang mengutamakan dakwah. Kemudian dari abad ke-17 sampai abad ke-20 baru umat Islam di bawah para pemimpinnya menghadapi berbagai tantangan dari barat, ya, dan melakukan perlawanan, ya, terhadap imperialisme ketika itu. Sehingga di sini mulai membentuk organisasi-organisasi keagamaan. Nah, bagaimana gerakan pembaharuan di Indonesia? Simak di slide berikutnya. Nah, gerakan pembaharuan Islam di Indonesia itu sendiri, ya kan, muncul, ya, dimulai dari adanya di tahun 1802, ya. Jadi masuk ke Indonesia gerakan pembaharuan ini di tahun 1802 bersamaan dengan pulangnya Haji Miskin dan kawan-kawannya menunaikan ibadah haji, ya, setelah bermukim beberapa tahun di Mekah, sehingga menyebarkan paham Wahabisme, ya. Wahabisme ini disebarkan di Minangkabau, ya, sehingga ketika itu mendapat pertentangan keras dari masyarakat setempat yang bertahan dengan Islam tradisional, sehingga memunculkan pertikaian, ya, sehingga timbullah perang Padri ketika itu. Nah, kemudian di tahun 1918, ya, atas inisiatif murid-muridnya itu, ya, Syekh Abdul Karim Amrullah, ya, itu didirikanlah sebuah perkumpulan yang bernama Sumatera Tawalim, yang kemudian atas inisiatif Zainuddin Labai di tahun 1919 itu didirikanlah sebuah organisasi khusus untuk kalangan guru yang diberi nama dengan PGAI, ya, Persatuan Guru-Guru Agama Islam. Nah, kemudian muncul lagi, ya, tokoh organisasi Islam berikutnya, yaitu gerakan pembaharuan di Pulau Jawa itu dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mendirikan Muhammadiyah di tahun 1912 di Yogyakarta, yang mana organisasi ini bertujuan untuk memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan di Indonesia itu berdasarkan ajaran Islam. Nah, kemudian di tahun 1913, ya, berdirilah organisasi Al-Irsyad, ya, yang dipelopori oleh Syekh Ahmad Surkati, ya, dari Sudan. Kemudian di Bandung lahir gerakan pelopor yaitu Haji Zamzam, ya, bersama Haji Muhammad Yunus di tahun 1923 mendirikan Persatuan Islam. Sementara di tahun 1926, ya, turut juga lahir, ya, organisasi Muhammadiyah, ya, organisasi Nahdlatul Ulama yang memang dipelopori atau digagas oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, jadi pada intinya adalah gerakan-gerakan pembaharuan, sejarah pembaharuan Islam di Indonesia itu berbeda dengan pembaharuan di dunia Islam lainnya. Pembaharuan di Indonesia itu lebih merupakan kepada sejarah organisasi sosial keagamaan. Sementara di negara lain itu lebih berpusat kepada pribadi-pribadi tertentu. Ya, jadi semangat kaum pembaharu ini muncul karena dipengaruhi oleh ide-ide dan juga oleh gerakan pembaharuan yang berkembang di dunia Islam, khususnya yang terjadi di Timur Tengah. Ya, seperti gerakan Wahabi di Arabia, kemudian gerakan pembaharuan Muhammad Abduh di Mesir. Sehingga inilah yang mempengaruhi gerakan-gerakan pembaharuan di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak penjelasan mulai dari slide awal sampai dengan akhir. Ya, mudah-mudahan apa yang kalian simak ini bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.